terus nanya dikit yuk. Kan kan gini, kalau yang meninggal tuh katanya itu kan langsung dibungkus rapat-rapat terus pokoknya segala macam lah. Katanya kan kalau sudah mati otomatis virusnya juga tidak akan aktif lagi. Apakah memang harus seperti itu ya, kalau kita yang meninggal tuh harus seperti itu maksudnya? Iya. Caranya Emang iya, tetap itu harus sih. Harus tetap, jadi kita harus nggak boleh deket-deket, kita nggak boleh mandiin, langsung kita dibungkus plastik, segala macam. Itu emang iya sih. Saya susah juga kalau dibilang nggak nular. Iya kalau nggak nular kok. Misalnya nih ya, dia ada luka atau apa ada cairan yang keluar gitu kan, kita kepegang tetap aja bisa nular. Gitu. jadi sebetulnya walaupun orangnya meninggal, sebetulnya virusnya nggak mati juga berarti ya? Ya kalau baru meninggal iya, makanya kan harus cepat kan. Takutnya setelah kalau terjadi pembusukan segala macam, karena itu kan malah bisa kemana-mana nantinya. Makanya langsung orang COVID biasanya meninggal dalam COVID biasanya sebelum 4 jam harus sudah dikuburin. Itu aja. Yuk nanya dong, emang bedanya apa sih isolasi mandiri? Kalau itu yang mutusin siapa itu, isolasi mandiri gitu atau harus di rumah sakit, itu siapa? Nah, sebetulnya sih pertama kita sendiri ya. Kita mau apa? Kita ngerasa kita sehat-sehat aja. Gue isolasi. Nah, yang kedua, ini sekarang nih jujur aja, karena makin lama makin meningkat, apalagi di DKI, rumah sakit juga semakin banyak, semakin penuh. Nakesnya juga udah kecapean, ya dokternya juga udah capek segala macam. Akhirnya mereka disuruh isolasi mandiri, tapi dipantau sih sebetulnya. Nah nanti kok pasti bilang gini, kalau ada apa-apa langsung ya ke rumah sakit gitu, karena nggak segampang itu ntar kita masuk ke rumah sakit. Kalau mungkin kayak tadi Wery enak karena dia pejabat, langsung bla 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 disiapin. Tapi kalau kita orang kayak gini, itu kalau kita sakit masuk rumah sakit pun, kalau kita tidak ada gejala yang khas atau apa, itu kita akan pasti sudah isolasi mandiri. Jadi kalau kita nggak tahu nih nggak ada gejala yang nggak bagus nih gini-gini, nah baru kita boleh masuk. Gitu. Oh gitu. Sama dengan kayak atlet aja, yang di Wisma Atlet itu hanya OTG yang bisa masuk. Kalau kita udah ada gejala nggak bisa masuk, kenapa? Nggak ada fasilitas untuk, dia nggak punya oksigen yang banyak, nggak punya ruang nggak punya ruang ICU, nggak punya ventilator, kan begitu. Loh, enggak, yang di Wisma Atlet itu orang yang OTG justru? OTG, kebanyakan OTG. OTG atau emang ada gejala tapi ringan. Gitu. Oh, gitu. Tapi mendingan isolasi di atlet daripada kita isolasi di rumah. Di rumah kita nggak tahu, nanti takutnya orang-orang ketularan. Kan kita bisa 14 hari, selama 14 hari cuma di kamar sendiri, nggak keluar kamar, nggak buka jendela, nggak apa. Kan bahaya. Orang yang bersihin harusnya kan orang yang bersihin kamar kita harus bersihin nih, biarpun juga virusnya nggak banyak. Nah, yang bersihin kan juga harus pakai hazmat, udah harus pakai APD, baru bisa bersihin kamar. Kalau nggak kan bisa ketularan juga. Gitu loh. Ya ampun. Jadi pokoknya nggak sih beneran. Orang nih ya udah ngos-ngosan, udah sesek nafas, udah apa. Itu di rumah sakit kan enak, kalau rumah sakitnya pro ya cuma didiemin aja, cuma ditaruh aja di IGD. Terus tiba-tiba kalau dia dokter itu sudah apa, meninggal, ya udah mau diapain lagi gitu. Dan kalau misalnya udah di ICU, ya? Kalau udah di ICU ini cerita ya, beberapa dokter sih gitu. Jadi kalau yang di ICU juga kan ada, kita nggak tahu tiba-tiba pagi-pagi udah nggak ada orangnya gitu aja. Jadi dia tuh sakaratul mautnya sendiri gitu loh sih, gitu loh. Kalau aku bilang, jadi emang sampai deh gitu. Nah, kan dia nggak bisa nafas sendiri gitu kan. Karena kan kayak slam segala macam udah memenuhi paru-paru, sehingga kita nggak bisa nafas. Jadi meninggalnya tuh karena gagal nafas. Ceritanya terlalu banyak slam di paru-paru, sehingga kita nggak bisa nafas lagi. Dan nafasnya udah terini sama lendir ya istilahnya gitu. Jadi gagal nafas itu tuh bisa terjadi sama orang yang nggak punya komorbid itu ya? Ya bisa aja kalau pun paru. Jadi gini, COVID itu sebetulnya jenis virusnya COVID-19 itu ada beberapa macam. Yang biasa aja, yang bisa orang-orang makanya bisa OTG, bisa sembuh segala macam. Ada yang langsung, mungkin aku pernah dengar tuh yang di Surabaya ya, yang satu keluarga sampai meninggal semua, dari anak, bapak, ibu semuanya, itu satu keluarganya satu dengan waktu seminggu. Itu satu mungkin ada komorbid, itu anak buah gue yuk. Ya kan? Yuk, itu anak buah gue tuh. Jadi ceritanya
si anak buah gue itu kerja di Bali, terus ibunya sakit, habis itu dia minta izin ke Surabaya buat ini ibunya udah parah kan, ya dia nganter ibunya ke rumah sakit, ibunya tuh kepalanya dipangku sama dia di pahanya. Nah, terus kemudian sampai di rumah sakit 2 hari ibunya meninggal. Nah, dia pulang dari situ belum sempat balik ke Bali lagi. Dia ini apa namanya demam-demam gitu kan, terus suruh dokter suruh lapor kan, lapor tiap ini, hari ke-4 dia nggak lapor lagi, udah nggak ada, dan itu dia ini apa obesitas ininya. Terus 2 hari kemudian bapaknya yang meninggal gitu karena tertular juga. Kemudian bapaknya pensiunan Pertamina. Ya itu makanya jadi jenis penyakit jadi jenis virus COVID-nya sendiri itu ada macam-macam gitu. Jadi yang udah bermutasi sekarang kan? Udah bermutasi kan, udah berkembang jadi ada yang bisa langsung menyebabkan dalam waktu seminggu nggak ada karena dia langsung masuk ke paru-paru, jadi membentuk kayak bronchopneumonia itu jadi lendir paru-parunya banyak gitu. Ada juga yang kayak WRI gitu, ada yang OTG, jadi macam-macam gitu. Itu kan tergantung juga dari imunitas tubuh kita sih. Gitu. Jadi makanya udah itu sudah ngeri sebenarnya sebetulnya gitu. COVID itu musuh dalam selimut kalau gue bilang ya, ngeri sebetulnya. Musuh nggak kelihatan, di depan mata kita nggak kelihatan gitu aja. Nggak mesti hati-hati, gitu aja sih. Karena kita nggak ngerti kan kenanya virus yang mana. Ya jangan sampai kena sih, gitu aja. Gitu. Ayo kalau udah sesak nafas gitu, nggak di ini ya, nggak disedot gitu ya? Apa cairan yang memenuhi paru-paru itu nggak ada treatment disedot gitu ya? Sedotnya lewat mana? Kalau misalnya kita mau sedot, itu kan harus bolongin deket leher situ ya. Kita namanya intubasi. Nah, siapa yang berani? Kita intubasi ngeluarin gas sedikit, itu kan udah pasti kita nih dokter atau suster yang lakuin udah pasti kena. Gitu. Jadi ada nih kisah, dia keponakanku sih sebetulnya, dia di Bandung. Dia orang ini nggak jujur kok, dia tuh sebenarnya COVID. Jadi dia isolasi mandiri ceritanya. Nggak taunya isolasi mandiri, mungkin dia nggak tertib, nggak apa, dia sesak apa ceritanya. Nah, keluarganya bawa ke rumah sakit. Dia nggak ngaku kalau ini sebetulnya COVID. Dia ngomongnya bahwa, nih tiba-tiba ayah saya sesak nafas bla 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 karena punya asma. Nah, karena ngeliat kondisi begitu rumah sakit, langsung intubasi. Terjadi nggak taunya itu COVID. Begitu masuk intubasi, kan ada gas keluar tuh. Yang ada apa? Seluruh nakes di satu ruangan semuanya kena, dokternya meninggal akhirnya. Itu karena tidak kejujuran pasien. Jadi karena kalau dia udah nafasnya sesak kita lihat itu pasti ditusuk namanya intubasi gitu. Tapi ya itu karena kejadian gitu, makanya sekarang orang kalau sesak orang-orang nggak berani dong gitu loh. Aduh ini gue intubasi ntar gue gini nih, ini gini nih. Gitu. Karena pernah kejadian deh. Tuh di keponakan gue di Bandung, kan dia kan lagi di Bandung tuh. Tapi kalau lagi di dalam rumah sakit atau ICU, intubasinya dilakukan kan Yuk ya, karena kan mereka udah pakai APD. Enggak, iya satu dilakukan itu, yang kedua jadi ada ini, jadi dikasih zat apa kayak apa, jadi kayak orang mau melahirkan aja dengan COVID orang lahir itu ruangannya udah segala macam gitu loh, udah nggak sekedar ruangan OK atau apa yang biasa enggak cuy, jadi kitanya juga APD-nya udah lengkap, udah yang 3 lapis lah apalah segala macam, terus habis itu penanganannya habis itu bagaimana itu ada, kalau di rumah sakit pasti dilakukan kalau kayak gitu, makanya berarti nggak cuma droplet aja dong kalau gitu dong Yuk. Kalau gitu COVID nggak cuma droplet aja dong. Emang enggak. Bisa airborne dong dia. Airborne bisa kalau misalnya dekat gitu gimana sih kalau kita ya nggak maksudnya kan tadi yang tadi Ayu bilang kan sampai satu ruangan itu. Enggak gini, karena kenapa bisa kena? Kan begitu itu kan gasnya kan keluar, ces gitu kan kalau kita kan kayak cairan. Aerosol. Iya keluar ya, pasti keluar. Mungkin bersihinnya segala macam apa itunya ada lendir yang di bawah atau apa nggak keini dengan baik kan bisa kan, apalagi kan ruangan kayak gitu kan bisa ruangannya AC full kan. Iya AC full ya kalau itu sih ya. Bersihan ruangannya itu gitu. Tapi memang akhirnya sifatnya airborne Rif, karena itu mikro dropletnya itu sangat kecil sehingga bisa nggak langsung turun, jadi ngambang di udara. Istilahnya, itu belum ada obat yang ini ya Yuk? Belum ada obat cairan yang bisa misalnya melelehkan lendir atau dahak gitu belum ada ya harus. Gini deh, karena lendirnya itu di bawah banget, di bawah paru-paru. Kalau misalnya ini paru-paru nih ya 2, itu lendirnya itu adanya di mana? Itu di bawah sini. Itu susah banget untuk ngeluarin kecuali diintubasi atau ditusuk.
untuk mengurangi cairannya itu. Jadi kalau kita pakai obat mukolitik yang untuk ini nggak mempan, ventilator aja kalau ini udah sesek, udah banyak banget, udah berkabut, dengan ventilator aja kita tetap nggak bisa nafas, gitu, nggak nyampe gitu loh, nggak nyampe, alatnya nggak nyampe, kecuali kalau dilakukan diintubasi, dibolongin di daerah leher sini baru, gitu, jadi dia dilangsungin, gitu ceritanya. Ya? Ngeri. Sangat serem, makanya kalau ngomongin gitu gue aja takut gitu loh istilahnya. Kayak gue hati-hati banget. Ya dokter-dokter itu yang kesian dokter-dokter, pokoknya yang tenaga medis ya, yang mereka yang berhubungan langsung itu yang kasihan ya, supir-supir ambulans apa yang petugas pemakaman. Ada ponakan gue kan di Bandung ya, itu kena loh, sampai kena terus isolasi mandiri, tapi habis itu dia sudah harus kerja lagi begitu sembuh, mau gimana, nggak bisa apa-apa. Dan dia itu nggak pulang dari zaman itu sampai sekarang loh, jadi dia nggak pernah ketemu anaknya, bayangin badan anak berumur 3 tahun, nggak pernah ketemu anak, anaknya suami kalau ketemu ya cuma jarak jauh, nggak bisa deket-deket. Itu ponakan gue ada perempuan ada berapa bulan tuh, udah 6 bulan dia nggak bisa pulang. Sian ya kayak ini ya. Itu emang kayak kita tuh sebenarnya dalam suasana perang ya, kayak suasana perang sih sebenarnya, makin lama makin kesini. Bayangin nggak orang pakai haspat itu? Iya ya. 8 jam. Buat kencing aja susah itu. Ya, mau pipis nggak bisa. Susah, buka lagi dan itu bahaya gitu. Pas dia buka itu rawan terlain. Nah, makanya kenapa dokter-dokter juga atau nakes itu banyak meninggal karena COVID, itu karena kecapean. Ngebayang nggak sih 8 jam dia pakai nggak bisa ngapa-ngapain. Panas. Nggak deh. Begitu dibuka dia harus ganti semua itu asmatnya. Harus pakai yang baru. Ya. Iya. Makanya itu mungkin karena keluarga gue juga banyak kan, itu yang ngeri ya. Makanya anak gue kan udah selesai nih mau nunggu penempatannya, gue deg-degan, aduh jangan sampai ditempatin yang nggak tempatnya. Tapi ya susah juga ya. Lagi mau PSBB yang protes banyak banget. Makanya gue benci orang tuh masih nggak mikir gitu ya. Aduh. Nggak mikir, mereka tuh nggak mikir. Nggak, kita lihat aja tuh banyak orang yang masih nongkrong, masih buka masker di pasar. Kalau ditanya suruh pakai masker marah-marahan dia bilang apa namanya, panas lah. Di Starbucks orang pada kongko nggak karuan, nggak gitu loh, sebel, gue juga sebel. Iya, gue cuma paling jelas di kantor. Oh, ayo mau nanya tuh, Manyo. Emnyo. Obesitas kan resiko juga ya untuk apa? Sama-sama gendut. Obesitas. Oh iya. Itu kenapa? Kok obesitas kan harusnya lebih tahan ya? Kata siapa? Banyak. Emang lo obesitas, yakin lo livernya nggak ada perlemakan? Pernah periksa nggak? Ayo. Itu aja sih gue nanyanya. Terus kadar lemak lo kan tinggi. Terus apa hubungannya sama COVID? Lemak sama COVID yuk. Kalau lemak sama COVID gini, kok bisa kebanyakan lemak, biasanya kan kita biasanya tuh terjadi fatty liver atau pelemakan pada hati. Nah, pelemakan pada hati itu kan juga suatu penyakit. Itu yang bisa menyebabkan komorbid juga. Atau enggak kalau misalnya kita takutnya kalau obesitas itu kan berarti lemaknya kan banyak tuh. Nah, pembuluh darahnya kan biasanya Uang itu kita kaya dari bunga buat. Iya, semua. Oh iya. Manyu. Tiap nih asli. Jadi ada beli kayu asli pas 9 miliar. Kalau enak. Orang kampung itu belum rasa. Gini, kalau saran ya, kalau misalnya kita takut. Satu-satu bicara. Gantian. Periksa darah deh. Periksa darah tadi yang Wery bilang, periksa ada NR-nya, ada dimernya, terus sama hitung jenis kita lihat tuh. Neutrofil sama limfositnya, itu kalau dia tinggi, nah itu kita mesti curiga. Itu aja sih dari lab darah kita kecurigai. Terus kita sama yang kedua ronsen paru-paru. Nah itu bisa kelihatan, gitu ada kabutnya atau apa. Kok kita ragu nih ya gitu. Aduh, kayaknya kok gue gejala nggak ya? Tapi kok ini kok non reaktif gitu kan, lab deh gitu. Bisa dilihat di neutrofilnya, segala INR-nya bisa dilihat, itu bisa lihat. Itu gejalanya kalau labnya udah ke situ, itu ada. Gue pernah pengalaman gitu, rapid non reaktif, swab negatif, tapi lihat dari hasil lab sama foto ronsen kok nunjukin ke COVID. Nah, seminggu kemudian gue suruh swab, nggak taunya benar dia positif gitu. Itu aja sih, mungkin bisa. Kalau gue ngasih saran itu bisa sih
lab awal itu bisa kita lihat. Nanti kalau misalnya mau nanya apa aja, itu bisa nanya ke gue deh, ntar ke WA ke gue gitu aja. Kalau tes lab itu apa aja yang dites, yuk? Itu tadi gue bilang ada darah rutin ya, darah rutin, terus ada hitung jenisnya, ada LED-nya, ada D-dimernya boleh, ada INR-nya kita lihat. Nah itu aja. Yang jelas nanti kalau dihitung jenis itu neutrofil sama limfositnya itu yang pasti nggak bagus. Gitu. Oh, gitu. Itu yang nanda. Itu salah satunya itu. Gitu. Di hasil labnya itu. Weri nggak tanya dong, Weri nggak periksa paru-parunya lagi, Wer? Nggak di ronsen lagi, Wer? Waktu pas keluar rumah sakit udah kasih kan ininya bersih, terus apa namanya PCR-nya udah turun 15, terus NLR-nya udah normal lagi, makanya dokter berani ngeluarin. Iya kan 2 kali kan? Udah 2 kali swab ya. 2 kali CT scan, 2 kali ronsen gua di sana. Iya. Senin. Itu yang di Ayu bilang, itu yang diperiksa kalau orang COVID. Emang itu hanya itu sih. Itu aja sih. Hasil ronsennya bagus, Wer. Dan namanya hitung jenis, suruh aja deh foto hitung jenis. Itu tadi kan gue lihat tuh dari Weri juga kan ada hasilnya ya, labnya tadi itu yang sepintas yang halaman pertama tuh kan ada. Gitu. Yang gue kirim yang ini ya, yang pas gue kena nih ya. Itu yang paling bawah tuh 40 sendiri, padahal harusnya minus 5 kan. Kemana itu dimmernya masih bagus. Pasti orang pertama kali itu kesamar itu dengan trombositnya biasanya. Makanya orang biasanya nyangkanya dia demam berdarah. Ya. Nah, biasanya tuh begitu. Pasti kelihatan tuh bisa. Yuk, bedanya sama pneumonia biasa gimana yuk? Sebetulnya sih sama, cuman virusnya ya? Sama, pneumonia kan sama gitu, sama. Cuma beda virusnya. Ini lebih ganas gitu aja. Itu sih sama, gejalanya sama, semuanya sama, cuma jenis virusnya beda. Yuk, yang terakhir sekarang itu katanya 10 kali lebih cepat apa lebih tinggi penyebarannya apa gimana? Lebih menular. Penularannya. Lebih menular. Yang perkembangan terakhir COVID-nya itu. Soalnya orang-orang sekarang lebih menular. Gimana nggak lebih cepat? Soalnya semua orang kan sekarang udah kayak normal, udah bukan new normal. Lihat aja deh Pak. Jalanan gitu. Kita masih bisa jaga orang-orang gitu. Itu aja sih kalau aku bilang, lihat yang diganggang apa dia makan segala macam, udah nggak ada pakai masker, nggak ada apa, itu aja sih. Lebih cepat karena itu aja. Ada ini anak buah gue, manajer gue nih, dia sendirian di Surabaya, cuma tinggal di rumah dinas sama pembantunya, istri sama anaknya di Kuala Lumpur kan, di KBRI kan. Dia sebenarnya orang yang tertib, orang yang disiplin lah gitu kan, kerjaan juga ini ya. Tiba-tiba dia kena gitu kan orang bingung, dia nggak pernah ke kantor karena WFH kan, paling kantor cuma ini. Ternyata punya usut, dia tuh karena bujangan lokal gitu, makanya ini terus delivery terus gitu kan. Nah, karena bulog. Nah, lokal. Rasanya itu akhirnya disimpulkan dari kiriman-kiriman itu tiap hari kan mungkin pembantu bisa kecolongan juga kan. Gojeknya atau yang bawa makanan kan kita nggak tahu dia kena atau apa segala gitu. Jadi ternyata nggak ini juga gitu. Nggak menjamin juga kita di rumah terus ini gitu. Artinya yang peluang sekecil pun masih bisa kita tertular ya. Jadi tetap waspada. Iya, temen gue kena di pesawat. Pesawat jelas lah sirkulasi udaranya kayak begitu. Gue ada tuh langsung dari pesawat dapat. Makanya ada lagi yang dapat dari taksi. Makanya hati-hati. Iya itu kemarin gue naik pesawat dari Jakarta tuh hari Selasa pagi ke Jakarta naik Citylink. Itu kita masih satu deret, paling 1 atau 2 orang lah paling banyak. Itu kita ada jarak ya, tengah kosong. Begitu pulangnya naik batik itu penuh loh ya Allah. Jadi kita berjejer gitu. Jadi gue sama anak gue, kok penuh gini ya, bahaya banget ya. Tapi dikasih masker. Itu layan tuh jadi tuh nggak di ini loh, di fullin loh seatnya. Nggak komplain deh. Nggak komplain deh. Enggak, emang semua batik di fullin kok. Kemana? Gue bingung. Nggak, minimal untuk pramugari gitu. Kok mbak nggak bisa itu full.
Di Belanda semuanya normal, iya. Bis? Malah kalau transportasi publik transportasi yang darat malah ada jarak, tapi di pesawat tidak ada jarak. Karena mereka dan pakai masker, tapi tetap dempet-dempetan duduknya. Karena mereka bilang sirkulasi AC dari pesawat itu sudah apa namanya? Ada filter gitu ya? Iya. HEPA filter, betul. Iya. Jadi mereka merasa bahwa ya sudah aman gitu loh. Tergantung penumpangnya aja mau ikut apa enggak. HEPA filter sil. Tapi ngeri ya. Kita jajar banget loh itu, kita nggak tahu ya orang gimana OTG apa gimana. Sebel banget kan, tetap aja dempet-dempetan. Gitu, jadi bukan masalah lion, bukan masalah batik, tapi memang masalah sirkulasi udaranya itu, kalau menurut aku lah. Ngomongnya gitu sih. Dev, kok di Belanda masih banyak nggak sih kasusnya? Enggak. Penularan masih ada, tapi yang sembuh banyak sekali. Ya kayak di Indonesia kan. Berarti tertib berarti orangnya ya. Iya deh. Artinya penularannya udah landai gitu ya, Dev. Dan di Indonesia juga yang sembuh masih banyak sih. Kalau melihat yang sembuhnya pasti persentase yang sembuh kayaknya masih banyak gitu. Cuma ya yang itu pertambahnya juga banyak juga sekarang ya. Yang apalagi di Jakarta. Sama di kota-kota lain juga mungkin kalau dideteksi di tes dengan detail rinci juga pasti banyak. Itu ada teman aku di Banjarmasin, dia ini baru ngungsi lagi dia ke Surabaya. Soalnya di Banjarmasin udah dia bilang aduh udah parah. Mungkin nggak tercover ya beritanya. Cuma dibilang karena dia kota kecil itu presentasinya lebih besar daripada Jakarta. Jadi lingkungannya dia itu udah banyak yang ada yang meninggal. Pokoknya udah inilah ngeri. Dia bilang aja dia sama anaknya ngungsi lagi ke Surabaya. Padahal tadinya dia nggak lari dari Surabaya ke sana, di rumahnya kan kepala dinas suaminya di sana. Begitu di sana lebih parah lagi, balik lagi ke Surabaya. Kalau Surabaya kita masih jauh-jauhan ya, komplek rumah kan juga masih ini. Cuma di Banjarmasin kita ini makin besar loh, kita ini bukan makin baik loh, kita ini masalahnya. Iya. Ya. Jadi kota-kota lain juga sama sebetulnya, cuma nggak terdeteksi aja ininya. Yuk, gue mau nanya yuk statistiknya yuk ya. Arah gue adalah bertanya, kita takutlah sama COVID ini. Juga ada yang suka di-compare ya di media-media itu dengan DBD ya. Katanya kalau COVID cuman 1 banding berapa lah. Kalau DBD 11 orang per jam ya kalau nggak salah ya meninggal. Nah kalau kita bicara statistik ini seolah-olah kita harusnya lebih takut dengan DBD dibanding COVID. Pencerahannya gimana yuk, kira-kira yuk? Gini, kalau DBD itu kan biasanya emang ada gejala dan labnya ketahuan banget di trombosit. Ya, emang kalau DBD apa sih kalau kita nggak hati-hati juga bisa menunjukkan kematian. Karena dia tuh kayak kalau gue boleh cerita sedikit, gejalanya kan kayak pelana kuda. Jadi hari pertama hari ketiga dia demam, hari keempat dia akan demamnya akan turun, tapi di situ dia trombositnya akan turun terus sampai hari ke-7, hari ke-6, ke-7 dia akan naik kembali. Nah, masa krisisnya kan di situ itu tuh hari ke-4, 5, 6. Kita bisa ngelewatin sih sehat. Nah, yang kita nggak bisa ngelewatin itu karena kita lalai pada hari ke-1. Brady. Itu aja sih. Nah, kalau statistiknya emang benar, apalagi sekarang kita nih musim pancaroba, nyamuk tuh banyak banget, itu emang DBD banyak, jujur aja emang banyak. Cuman kenapa sekarang juga lebih banyak kasus kematian? Karena rumah sakit sekarang lagi sibuk sama COVID. Jadi untuk orang yang DBD itu udah susah banget untuk masuk rumah sakit, apalagi kalau masuk rumah sakit, kalau kita nggak hati-hati, karena kita lagi lemah, yang ada udah DBD plus COVID lagi di rumah sakit. Gitu. Mungkin nambahin, Fred. Mohon izin gue nambahin, Fred. Itu katanya begini, Fred. Karena kalau DBD itu penularannya dari nyamuk ke orang. Tapi kalau COVID, dari orang ke orang. Itu yang bikin bahaya. Gitu. Iya, betul, Cok. Maksud gue, end resultnya rasio yang yang meninggal tetap lebih banyak DBD, terlepas dari prosesnya ya, Cuk ya. Jadi secara umum, gue bertanya, apakah kita harus lebih takut DBD dibanding COVID atau
bagaimana itu sih? Sama-sama takut lah dua-duanya. Begitu, Cuk. Tapi iya, dan lagi pula DBD kan orang udah tahu cara mengatasinya. Walaupun tadi ya, masa planet kuda. Kalau COVID kita kan masih nyari-nyari gitu. Sama-sama sih, DBD sama COVID sama-sama nggak ada obatnya. Kalau DBD apa sih, ya simptomatis aja pengobatannya, demam mual kita. Kayak anak gue DBD cuma di infus apa tuh nggak jelas, bukan obat gitu kan. Tapi minimal dokter tuh udah tahu cara ngatasinnya seperti apa. Tapi kalau COVID masih nebak-nebak nih. Yang satu lagi, kenapa COVID lebih serem? Karena kan gini, kalau kita satu keluarga kena satu orang di keluarga itu kena, satu keluarga bisa kena loh. Kalau DBD kan enggak. Ya bisa juga sih kalau digigit nyamuknya bareng-bareng. Cuma maksudnya benar kata Icu kan dari orang ke orang itu lebih bahaya. Itu kan nyamuk ke orangnya. Gue pernah disuruh nutup kantor gara-gara 35 orang tuh sekaligus kena kan di Jagir, di Perak gitu kan. Tapi gue nggak mau nutup kantor. Kenapa? Karena ternyata yang banyak kena itu orang yang kerja di rumah gitu. Yang kerja di rumah. Kalau di kantor kan udah jelas protokolnya kan, duduknya mesti begini, prosedurnya mesti begini gitu kan. Itu berarti kerja di rumah tapi ngelayap kali ya. Ya benar. Jadi makanya gue suruh manajer gue, coba lu ini deh apa namanya Jail gitu kan, lu cek sampling anak buah lu, terus pakainya ini live log gitu kan, jangan share log gitu kan. Iya betul. Biar dia tahu gitu kan. Iya, kemungkinan sih gitu tuh. Ada, gue sempat marah kan waktu di Surabaya, gue jemur tuh anak tuh, dibilang liburan lagi tuh pas udah giliran WFH kan, gue suruh panggil, suruh ini. Ada WFH tapi ke mall. Keluyuran di ini. Kafe. Iya. Dan biasanya itu lah orang-orang ini, anak-anak kontrak gitu kan. Artinya gini, sebenarnya lebih bahaya di rumah gitu daripada untuk orang kecil dibanding kita. Ya. Gitu sih. Ceritain dong, mertua lu juga kayaknya kena ya waktu itu ya, Dev ya? Oh iya, kalau mertua gue memang sudah, dia itu memang kasihan sekali kasusnya ya. Dia tinggal di rumah jompo, dan rumah jompo itu sudah 75% ternyata tertular. Sampai masuk koran, karena penanganannya nggak benar sekali, dan direkturnya itu memang sampai sekarang akhirnya kemungkinan udah dipecat deh kalau nggak salah. 75% tuh menular dan tidak ada sama sekali protokol. Bayangin nggak sih? Jadi mereka udah tertular, tetap aja cuek, tidak pakai masker, tidak pakai pelindung-pelindung gitu. Jadi Alex waktu itu terakhir jenguk ibunya, terus dia mendengar beberapa hari sesudah itu katanya, ada temannya ibunya gitu, ada yang meninggal. Oh, kenapa? Karena apa, flu atau apa kayak gitu. Nah, terus Alex nggak, ya udah cuek aja, pulang biasa. Setelah beberapa hari kakaknya Alex telepon Alex, ya ada yang meninggal, tanya di tempat mama. Oh, Alex bilang, ya Alex tenang aja juga jawabnya. Oh, kenapa? COVID. Iya, sudah 2 orang. Loh, kemarin aku dengar ada yang meninggal juga. Oh ya, itu jangan-jangan itu, kata Alex gitu kan. Nah, setelah itu mereka tanya, memang ada yang menular COVID? Terus ditanya ke perawatnya. Perawatnya bilang, enggak ada. Itu bukan COVID, infeksi paru-paru. Nah, Alex itu masih mondar-mandir ke situ. Aduh, langsung setelah 2 minggu setelah itu, ibunya ketularan. Tapi waktu itu mereka cuma bilang, ada gejala COVID. Terus dites setelah hari Sabtu, pokoknya kita ditelepon, ibunya ada gejala COVID, hari Minggu dites, hari Senin kita dapat hasilnya langsung positif, Selasanya meninggal. Jadi cepat sekali prosesnya memang. Tapi memang mertuaku udah 98 ya umurnya. Jadi kondisi dia memang mungkin udah lemah, terus kena COVID itu trigger. Tapi ya penanganannya itu yang memang kacau di situ. Dan ya sekarang ya udah
udah kira-kira yang 75% itu yang menular, yang meninggal 24 yang aku dengar. Banyak. Gitu. Banyak sekali, iya. Dan perawatnya juga kayaknya ada 1 yang meninggal deh, kalau nggak salah. Ada berapa totalnya ya jomponya apa itunya yang di situ? Orangnya yang tinggal di situ? Nggak banyak, Dev. Nggak sampai 80. Alex 24 banyak ya. Jadi banyak sekali. Iya, banyak sekali. Alex laki lo nggak di itu deh? Alex dites. Nggak apa-apa dia? No, negatif. Langsung dites, kakaknya juga dites. Nah, itu waktu itu terus yang anehnya, bukan aneh sih, maksudnya sampai nggak ada protokol itu, sampai Alex ambil barang-barang ibunya itu, dia pun menerima barang-barang itu dari orang yang dari di dalam, yang udah ketularan 75%, hampir 100%, tidak pakai apa-apa, pakai masker, pakai apapun. Jadi dia terima lewat pintu keluar, oh iya, terus aku tanya, dia nggak pakai masker, dia nggak pakai sarung tangan? Enggak, cuek aja. Nah, itu loh yang tempat pokoknya enggak, bukan di Indonesia aja lah, itu yang aku mau sampaikan. Di sini juga kacau gitu. Ya. Dev, aku tuh suka aneh, makanya maksudnya orang-orang yang di negara-negara yang selama ini kan kita tahu disiplin tinggi dalam itu ya, menjaga kebersihan, kesehatan apa gitu. Tapi justru pada saat COVID gini malah kayak ini ya, antitesis gitu ya. Jadi mereka kayak menolak gitulah ya. Soalnya di Belgia itu adikku juga bilang gitu. Banyak yang protes juga. Benar-benar. Cuman kalau soal rumah jompo itu sih memang sepertinya mereka udah ngeluh ya, tapi nggak didengar, itu aja. Jadi direkturnya memang yang bertanggung jawab, terus dia sekarang udah dipecat yang aku dengar gitu. Itu kesalahan manusia banget kalau yang rumah jompo mertuaku. Dan mengenai masalah meninggal itu, orang mertuaku itu, kita kan tanya waktu itu, bagaimana protokolnya? Nah, tidak boleh lebih dari 30 orang yang datang, tapi kita tetap boleh, karena di sini kan bukan secara muslim ya, jadi ibuku dibekukan dulu, dan kalau sudah dibekukan 24 jam, katanya, dan itu sudah terbukti melalui research atau apa gimana, itu virusnya sudah mati. Jadi ya alhamdulillah waktu itu setelah 6 hari baru kita boleh upacara meninggal ibunya ya, ibunya dikremasi, dan kita tetap bisa boleh di dekat petinya segala macam gitu. Jadi itu ya kita bisalah melakukan upacara itu gitu loh di perpisahan terakhir gitu. Jadi nggak yang horor gitu loh, yang waduh nggak bisa ngapa-ngapain pakai jarak segala macam, enggak. Semuanya oke gitu, biasa aja. Jadi masih kayak normal gitu ya, Dev ya? Walaupun itu ya? Betul, walaupun dengan tamu-tamu lain sih kita tetap jaga jarak 1,5 meter harus itu. Mungkin ya, ikut berduka cita ya, Dev ya. Itu kapan you. Meninggalnya ya, Dev? Bulan April. Oh, April ya. Teman-teman, ini udah jam 10 lewat. Dong. Oke. Ngantuk. Udah jam 10 lewat. Iya. Ini udah besok mau kantor lagi. Thank you banget ya, Cuk. Oke, thank you semuanya juga ya. Ayu. Ketemu lagi, makasih Mary, makasih Ayu semuanya ya. Yang penting semuanya jaga kesehatan. Iya. Oke. Sampai di sini dulu ya. Oke, bye-bye. Thank you. Freddy semua, Wery, Gana, Icu, Nona, Eka, Debbie, absen satu-satu. Absen. Oke, bye-bye. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di acara berikutnya. Teman-teman semuanya, sorry ya penjelasannya. Thank you Wery, thanks banget Wery. Makasih Wery, makasih Ayu. Terima kasih Ayu. Bisa sharing. Dah.